Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kode etik fisioterapi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tugas etika dan bisnis profesi. Oke, yang pertama, kode etik fisioterapi Indonesia. Secara umum, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, bisa menggunakan peralatan elektroterapeutis dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pada pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendidikannya, fisioterapis dikualifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada fisioterapis ahli madya atau biasanya lulusan D3. Fisioterapis yang kedua ada fisioterapis sarjana sains terapan atau biasanya lulusan D4. Yang ketiga ada fisioterapis profesi atau FTR atau Psycho. Yang keempat ada fisioterapis spesial atau SP. Legalitas sebagai tenaga kesehatan atau legalitas dalam menjalankan praktek atau kerja sebagai seorang fisioterapis. Yang pertama, ada surat tanda registrasi fisioterapis atau yang selanjutnya disingkat sebagai STRF adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada surat izin praktik fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF. Adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapis secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada surat izin kerja fisioterapis atau SIKF. Adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapis pada fasilitas pelayanan kesehatan, di mana legalitas sebagai tenaga kesehatan khususnya sebagai fisioterapis ada 3. Yang pertama ada STRF, SIPF, dan SIKF. Untuk STRF sendiri, semua fisioterapis harus mempunyai STRF. Untuk SIPF itu harus lulusan D3 atau D4. Dan untuk SIKF adalah khusus untuk yang ambil profesi. Oke, kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik berasal dari dua suku kata, kode dan etik. Kode merupakan kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis. Etik adalah moral atau akhlak. Jadi, kode etik dapat diartikan sebagai sekumpulan norma yang diterima oleh suatu kelompok atau profesi tertentu sebagai landasan tingkah laku. Oke, ruang lingkup. Ruang lingkup etika fisioterapis ada 3. Yang pertama, pasien. Yang kedua, sejawat fisioterapis. Yang ketiga, antar profesi. Pasal 1, Sumpah Profesi. Setiap fisioterapis wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji fisioterapis. Ya, bisa dilihat teman-teman, di sini ada Sumpah Fisioterapis Indonesia. Pasal 2. Fisioterapis wajib menghormati hak-hak dan martabat manusia. Fisioterapis wajib menghargai hak dan martabat manusia sebagai landasan dalam pelayanan profesional. Hubungan yang terjadi antara fisioterapis dengan pasien atau klien mendasari sikap saling percaya dan menghargai. Yang pertama, wajib menghargai hak pasien atau klien untuk
Yang pertama, ada mendapatkan layanan fisioterapis yang terbaik dan aman. Yang kedua, ada mendapatkan perlindungan kerahasiaan. Yang ketiga, mendapatkan privasi dan martabatnya. Yang keempat, mendapatkan informasi yang akurat tentang penyakitnya. Yang kelima, mendapatkan pendidikan kesehatan. Yang keenam, menentukan dan membuat keputusan sendiri dan dalam pelayanan fisioterapi. Yang ketujuh, memilih fisioterapis dalam pelayanan. Yang kedelapan, ada menghentikan atau melanjutkan pelayanan fisioterapi. Yang ke-9, Anda mendapatkan pelayanan tanpa diskriminatif. Untuk pasal 3, wajib tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Semua orang yang mencari jasa pelayanan fisioterapi memiliki hak untuk mendapatkan layanan tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, etnis, keyakinan, warna, orientasi seksual, kecacatan, status kesehatan, atau politik. Fisioterapis wajib menegakkan moral dalam memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, kondisi agama, kepercayaan, politik, dan status sosial ekonomi. Fisioterapis wajib mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi manusia dan masyarakat. Fisioterapis juga wajib menghargai adat istiadat atau kebiasaan pasien dari klien dalam memberikan pelayanan. Fisioterapis juga wajib untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada pasal 4. Wajib memberikan pelayanan profesional dengan jujur, berkompeten, serta bertanggung jawab. Fisioterapis dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya wajib memanfaatkan keterampilan, keahlian teknologi fisioterapis secara aman. Fisioterapis wajib menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang aman dan berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia, masyarakat, kolega, dan profesi lain. Fisioterapis wajib berperan aktif meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungannya. Fisioterapis juga wajib mencari, menerima, dan memberi informasi dengan benar dan jujur. Fisioterapis wajib menghindari praktik ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi. Fisioterapis wajib mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya. Ada pasal 5 yang dimana isinya adalah wajib mengakui batasan dan kewenangan profesi dan memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Fisioterapi wajib memberikan pelayanan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fisioterapis dilarang melakukan aktivitas profesi yang dapat merugikan pasien atau klien, kolega, atau masyarakat pada umumnya. Fisioterapis dalam berpraktik wajib sesuai standar pelayanan praktik fisioterapi. Fisioterapi dalam mengambil keputusan wajib berdasarkan kepada pengetahuan dan kehati-hatian. Fisioterapis wajib menyumbangkan gagasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk memajukan profesi dan organisasi. Apabila fisioterapis memiliki keterbatasan kompetensi untuk mengatasi konsider tersebut, maka wajib yang pertama ada meminta konsultasi atau merujuk kepada fisioterapis dengan kompetensi yang lebih tinggi. Yang kedua ada meminta konsultasi atau merujuk kepada kepada profesi lain yang tepat. Fisioterapis yang menerima permintaan konsultasi dan rujukan maka wajib yang pertama mengembalikan kepada yang meminta konsultasi tanpa melakukan intervensi. Jika melakukan intervensi sesuai kompetensinya kepada yang kedua yaitu melakukan intervensi sesuai kompetensi kepada pasien yang dirujuk. Selanjutnya, pasal 6 wajib menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam pelayanan klien. Pasal 7 wajib menjaga kerahasiaan pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk keselamatan jiwa dan kepentingan hukum atau pengadilan. Yang ke-8, berhak dan wajib berperan aktif dalam perencanaan dan pengembangan. Fisioterapis berhak dan wajib untuk melakukan pendukungan,
penelitian untuk perancangan dan pengembangan. Fisioterapis juga wajib memberikan dorongan dan dukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan strategi pengembangan. Pasal 9 yaitu fisioterapis wajib bertanggung jawab terhadap profesi dengan penuh integritas. Pasal 10, fisioterapis wajib menunjukkan praktik fisioterapis secara otonom dan independen sesuai dengan kredensial. Yang fisioterapis wajib melakukan pelayanan berdasarkan standar. Fisioterapis juga wajib membuat penilaian profesional dalam lingkup praktik fisioterapi yang aman dan sesuai tingkat keahlian serta bertanggung jawab mandiri. Yang ketiga, ada fisioterapis wajib berlatih sesuai kompetensinya, didokumentasikan sesuai standar dalam mempertahankan pengembangan kompetensi. Fisioterapis wajib melaksanakan strategi manajemen risiko dan keamanan kerja dalam praktik fisioterapi untuk menjamin keamanan pasien atau klien dan staf. Fisioterapis wajib memberikan arahan yang jelas dan tepat dalam mendukung rekan-rekan staf, mahasiswa yang kurang berpengalaman. Fisioterapis juga wajib melakukan dokumentasi yang akurat dan dapat dibaca catatan pasien atau klien dan kemajuannya. Fisioterapis juga wajib memahami secara penuh dan mematuhi etika dan hukum serta peraturan yang mengatur dan dampaknya pada praktik fisioterapi di Indonesia. Fisioterapis wajib melakukan praktik fisioterapi sesuai kompetensinya berdasarkan kredensial fisioterapi. Pelanggaran etik dan sanksi. Pelanggaran etika adalah setiap ucapan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik fisioterapi. Vonis tentang adanya pelanggaran etik ditentukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang berwenang, kemudian akan dinilai oleh Majelis Etik dan Disiplin Fisioterapi Indonesia. Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara, dan penghentian sebagai anggota IFI atau Ikatan Fisioterapis Indonesia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Jadi nantikan video-video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.